Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya ginjal kita itu ada dua ya, kanan dan kiri. Nah, ginjal ini ya berfungsi salah satunya untuk mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh ya, membuang kelebihan cairan melalui urin, menyaring darah, kemudian membuang sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita, yang bersifat racun ya bagi tubuh kita, ya dibuang melalui urin. Kalau seandainya fungsi ginjal terganggu, apalagi sampai rusak, ya itu bukan kabar yang baik ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan ginjal. Nah, itu penting. Jadi kita akan membahas kebiasaan tidak disadari yang merusak ginjal. Ada sejumlah kebiasaan yang mungkin teman-teman tidak sadar kalau kebiasaan-kebiasaan itu bisa mempengaruhi fungsi ginjal, bahkan bisa merusak ginjal. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, ginjal ini termasuk organ vital, organ penting yang salah satunya fungsinya untuk membuang sisa metabolisme yang menyaring darah tadi, ya dibuang melalui urin yang bersifat racun bagi tubuh. Kalau organ ginjal tidak berfungsi dengan baik, ya tentu akan menimbulkan masalah bagi tubuh ya. Tubuh bisa keracunan, ya bisa jadi nanti penyakit ginjal ya, bisa batu ginjal, bahkan bisa gagal ginjal, ya ginjalnya rusak. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin teman-teman tidak sadar, ternyata kebiasaan itu bisa mempengaruhi fungsi ginjal ya, bahkan bisa merusak ginjal. Yang pertama, kurang minum air putih. Jarang minum air putih ya, ataupun minum air putih saat haus saja ya, mungkin teman-teman banyak yang masih melakukan hal ini. Nunggu haus baru minum ya, nunggu habis makan ataupun pas makan baru minum ya, padahal dengan teman-teman minum ataupun banyak minum air, ini memudahkan ginjal ataupun membantu ginjal untuk membuang sisa metabolisme tubuh kita. Jadi dengan teman-teman mencukupi kebutuhan cairan ya, banyak minum air, ya ini elektrolit dalam tubuh juga nanti bisa seimbang. Ya jadi nanti saraf bisa bekerja dengan baik fungsinya, kemudian otot juga bisa bekerja dengan baik ya. Nah, jadi penting untuk memenuhi kebutuhan cairan. Kalau teman-teman kurang minum juga, ya ini akan meningkatkan resiko teman-teman mengalami batu ginjal. Nah, jadi ya harus minum 8 gelas per hari ataupun 2 liter. Kecuali teman-teman memang punya sakit ginjal ataupun penyakit lain yang disarankan dokter untuk sedikit minum. Nah, ini beda cerita ya. Nah, ini teman-teman harus berkonsultasi ke dokter. Kedua, konsumsi garam berlebihan. Teman-teman yang mengkonsumsi garam itu tidak dilarang, yaitu boleh. Ya apalagi kalau kita makan ya tanpa garam, itu makanan jadi hambar, nggak enak. Tapi kalau sudah berlebihan, sudah terlalu banyak, ya itu nggak boleh ya. Itu membahayakan kesehatan ginjal. Kalau teman-teman ya suka mengkonsumsi garam berlebihan, ya ini akan memperberat kerja ginjal. Kalau kerja ginjal berat terus-menerus, ya lama-lama nanti bisa menurun fungsinya, ya meningkatkan resiko ginjalnya rusak. Kemudian teman-teman kalau suka mengkonsumsi makanan yang asin-asin, ya ataupun banyak garamnya, ya ini akan membuat tubuh kita itu cairannya menumpuk. Nanti teman-teman bisa darah tinggi ataupun hipertensi, ya tekanan darah tingginya itu di atas normal. Ya, jadi memang konsumsi garam bukan tidak boleh, boleh ya 1 sendok teh, ya jangan berlebihan. Yang ketiga, sering minum obat pereda nyeri. Teman-teman ya mungkin pernah berobat ke dokter, ya kemudian teman-teman lihat obatnya dan dihafal. Nah, kemudian teman-teman sakit kepala sedikit, minum obat pereda nyeri. Teman-teman ya misalkan lututnya sakit sedikit, minum obat pereda nyeri ya dalam jangka yang panjang ya, ataupun dalam waktu yang lama. Nah, ini juga nggak boleh ya minum obat pereda nyeri dalam jangka waktu yang terlalu lama, apalagi tidak dalam pengawasan dokter. Ini berbahaya ya, nanti ginjalnya bisa rusak. Jadi kalau teman-teman yang mengkonsumsi obat pereda nyeri, ya ini bisa membuat cedera ginjal, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi intinya yang mengkonsumsi obat pereda nyeri itu nggak boleh terlalu lama ya dalam jangka panjang. Berbahaya untuk kesehatan ginjal,
ya berbahaya juga nanti untuk kesehatan lambung. Jadi memang benar-benar harus dalam pengawasan dokter ya, konsultasi dulu kalau mau konsumsi obat. Keempat, sering mengkonsumsi makanan manis. Teman-teman yang suka mengkonsumsi makanan manis ya, baik minuman manis ataupun makanan kue misalkan ya, coklat-coklat ataupun makanan manis lainnya, ini hati-hati karena terlalu sering ya ini akan membuat kerja ginjal jadi berat ya, lama-lama bisa meningkatkan resiko ginjalnya rusak. Kalau teman-teman terlalu sering ya ini bisa mengganggu fungsi ginjal. Apalagi kalau teman-teman suka mengkonsumsi makanan manis ya, misalkan es krim, permen ataupun kue-kuean tadi ya, itu bisa meningkatkan berat badan ya, ataupun teman-teman mengalami obesitas. Kalau obesitas ya ini meningkatkan resiko nanti hipertensi. Ya, kemudian nanti hipertensi yang menjadi penyebab gagal ginjal. Nah, jadi memang harus hati-hati. Yang suka mengkonsumsi makanan manis yaitu dikurang-kurangi ya, biar kerja ginjalnya ringan. Ya, kalau nanti terlalu berat terus-menerus ya bisa rusak. Nah, teman-teman yang suka mengkonsumsi makanan manis yaitu dikurang-kurangi ya, kemudian berat badannya berlebih diturunkan, yang tensinya tinggi itu dikendalikan ataupun dikontrol. Kelima, terlalu banyak makan daging. Lah, kok bisa dok makan daging bisa bikin ginjal rusak? Padahal kan daging itu enak dan sehat. Ya teman-teman, kalau mengkonsumsi daging itu boleh ya, tidak dilarang. Tapi kalau secara berlebihan, ya hal yang berlebihan intinya itu nggak bagus. Daging itu mengandung protein ya, protein hewani. Nah, nanti dapat menghasilkan asam ya di dalam tubuh kita. Kalau seandainya asam terlalu banyak, ya ini bisa mengganggu fungsi ginjal. Ya menurut sebuah studi ya, Journal of Renal Nutrition ya menyebutkan tingginya konsumsi daging merah dan olahan dapat membuat Anda lebih berisiko terkena gagal ginjal kronis. Ya kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi daging olahan ya ini kan biasanya daging olahan itu tinggi garam juga. Nah, ini yang memperburuk kondisi mengkonsumsi daging olahan. Nah, kalau teman-teman mengkonsumsi daging itu boleh-boleh saja, tapi dalam jumlah yang wajar. Kemudian jangan lupa untuk menyeimbangkan protein hewani dan protein nabati ya, misalkan tahu, tempe, kacang-kacangan dan sebagainya. Keenam, sering mengkonsumsi junk food. Teman-teman ya, junk food itu biasanya tinggi garam ya, berminyak, berlemak. Nah, jadi kalau teman-teman mengkonsumsi makanan yang tinggi garam seperti yang disebutkan sebelumnya ya, ini meningkatkan risiko teman-teman nanti mengalami tekanan darah tinggi ya, kemudian ginjalnya nanti lama-lama bisa rusak. Teman-teman ya, makanan cepat saji ya itu biasanya tinggi kandungan fosfor. Fosfor ini diperlukan tubuh, tapi kalau sudah berlebihan ya ini akan membuat fungsi ginjal terganggu ataupun memperberat kerja ginjal. Nah, kalau teman-teman terus-terusan mengkonsumsi makanan junk food ataupun makanan olahan lainnya, ya ini nanti akan membuat fosfor menumpuk di tubuh kita. Ginjal akan bekerja keras untuk mengeluarkan kelebihan fosfor, ya kemudian nanti akan membuat pembuluh darah kaku dan tulang melemah kalau fosfor itu menumpuk. Jadi teman-teman yang mengkonsumsi makanan ya ini jangan berlebihan, jangan terlalu sering ya, apalagi junk food ya, kalau bisa yang alami saja teman-teman masak sendiri di rumah. Yang ketujuh, merokok. Teman-teman mungkin banyak orang yang sudah tahu ya, ataupun tahu lah ya, merokok itu tidak sehat, merugikan tubuh, berdampak negatif, tapi masih saja banyak orang yang merokok. Nah, jadi saya ingatkan ya, orang yang merokok itu bisa merusak pembuluh darah, ya bisa meningkatkan resiko hipertensi. Kemudian juga nanti lama-lama ginjalnya bisa rusak, ya karena kandungan dari bahan kimia di rokok. Mungkin efeknya tidak sebentar ya, tapi lama-kelamaan ya tiap orang bisa berbeda. Ya nanti teman-teman ginjalnya juga bisa bocor. Ya memang efek rokok ini tidak bagus untuk tubuh, ya bisa merusak ginjal. Nah, jadi yang memiliki kebiasaan merokok yang mulai sekarang kalau tidak bisa berhenti, ya kurang-kurangi lah ya, kurang-kurangi ya mungkin setengahnya dari kebiasaan sebelumnya. 8. Sering minum alkohol.
Teman-teman, ya minuman beralkohol ya ini akan mempengaruhi tubuh kita ya secara umum. Ya kalau seandainya cuma efeknya mabuk ya itu efek langsungnya ya, tapi kalau seandainya mengkonsumsi alkohol terus-menerus ya itu akan mempengaruhi organ-organ tubuh kita yang lain ya, baik ginjal, hati, pembuluh darah dan lainnya. Nah, lama-lama nanti ya ginjalnya bisa rusak, organ-organ lainnya bisa terganggu. Jadi yang memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi alkohol, sering minum alkohol, ya itu dikurang-kurangi kalau memang terlalu sering. Kalau bisa dihentikan itu lebih bagus. 9. Kurang gerak. Teman-teman, ya kurang gerak ataupun kebiasaan hidup yang terlalu slow, ya banyak rebahan, banyak main handphone, ya baring-baring memang bikin santai ya. Bikin waktu berputar itu nggak terasa, tapi lama-lama nanti teman-teman ya bisa meningkatkan resiko kolesterol tinggi, ya tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, ya itu lama-lama nanti bisa merusak ginjal teman-teman. Jadi ya yang punya kebiasaan kurang gerak, ya olahraga lah ya, olahraga seminggu 3 kali, ya ataupun dalam waktu 1 minggu itu 150 menit olahraganya. Jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja, jogging, jalan santai, yang menyenangkan ya, berenang, ataupun yoga, mau senam juga boleh, intinya harus bergerak. Nah ini akan membuat tubuh jadi lebih sehat. Nah teman-teman ya kebiasaan tadi yang paling umum ya yang bisa merusak ginjal, yang mungkin teman-teman tidak sadar, oh ternyata kebiasaan ini nggak bagus, ataupun ada yang sadar kebiasaannya sehari-hari bisa merusak ginjal dan juga tidak bagus untuk kesehatan tapi masih dilakukan, ya coba dipikirkan lagi ya, mungkin bisa berubah. Jika teman-teman ada tambahan kebiasaan apa lagi yang bisa merusak ginjal, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.